Lebih dari 2 bulan lamanya, kita bermusyawarat untuk mencapai penyelesaian dalam persengketaan antara Belanda dan Indonesia, dan pada hari ini dapatlah kita berkumpul dalam sidang ini untuk menyatakan dengan upacara bahwa pekerjaan kita telah berhasil. Hari ini adalah suatu saat yang bersejarah dalam perhubungan Indonesia dengan Netherlands. Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Penyerahan kedaulatan secara resmi dengan upacara akan berlaku sebelum tanggal 30 Desember tahun 1949. Kegembiraan kami sedikit tertekan oleh karena tidak segala soal dapat diselesaikan pada konferensi meja bundar ini. Irian atau New Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan menyelesaikannya dalam tahun sesudah penyerahan kedaulatan pada RIS. Pada saat yang bersejarah ini, rakyat Indonesia akan merasa lega dalam hatinya. UNSI atau suatu badan lain daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menilik di Indonesia penyelenggaraan persetujuan yang telah tercapai dalam konferensi meja bundar ini. Dengan melalui UNSI, kami atas nama pemerintah dan delegasi Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Dewan Keamanan yang telah berhasil menyelesaikan persengketaan Nederland dan Indonesia dengan jalan damai. Last but not least, atas nama delegasi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pemerintah dan delegasi Belanda atas penerimaan kami yang begitu baik di negeri ini. Suasana dalam perundingan senantiasa baik, juga apabila pendirian sewaktu-waktu sangat bertentangan. Pada konferensi ini kita belajar harga menghargai pendirian masing-masing. Mudah-mudahan suasana yang baik dalam perundingan konferensi meja bundar ini menyertai kita juga dalam segala perundingan di masa datang. Sekianlah Tuan Ketua dan terima kasih. Dilanjutkan dengan Ketua Delegasi Majelis Permusyawaratan Daerah BEFO, Sultan Hamid II, yang sekaligus utusan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Syarat untuk itu ialah bahwa negara kita yang muda itu harus mempunyai alat-alat kuasa yang dapat dipakai untuk memegang teguh ketertiban hukum dalam negeri dan untuk membela hak milik rohani dan jasmani kebangsaan kita terhadap luar negeri. Perkembangan-perkembangan yang gelisah dalam tahun-tahun sesudah perang menyebabkan perlunya supaya tugas melihara ketertiban hukum dalam negeri didahulukan, biarpun tugas pertahanan kebangsaan yang lain. Berikutnya, pandangan dari Ketua Delegasi Belanda J. Han van Maarseveen, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Seberang Lautan Kerajaan Belanda. De zo vaak gehoorde stelling dat Oost en West elkander nimmer zullen vermogen te begrijpen, werd door hen die aan deze overeenkomst mochten medewerken kennelijk niet onderschreven. Zij gingen uit van de universaliteit van de menselijke geest, die de schepper tot gemeengoed van alle mensen heeft bestemd toen hij de mens als redelijk wezen schiep, en die zich ver verheft boven alle verschillen die door gewoonten en eigenaardigheden in het leven der verschillende volkeren mochten optreden. Mogen de goede geest die de samenstellers van deze overeenkomst bezielde en die in deze overeenkomst op zo treffende wijze haar uiting vindt, de beide volken die in de Unie betrokken zijn, blijvend bezielen. In een vlaggenfabriek te Vleidingen heeft men enkele dagen onder hoogspanning gewerkt aan een grote order uit Nieuw-Guinea. De motieven die op de vlag moeten komen zijn aangebracht op een drukraam. Een rubber rakel brengt met kleurstof het embleem op de vlag aan. Een witte ster op een rood veld symboliseert de wens tot contact met heel de wereld. Daarnaast verlopen horizontaal 7 blauwe en 6 witte banen.
Omdat de vlag tamelijk groot is, moesten de gedeelten met de ster en de strepen los van elkaar worden verwijderd. Op de naaiafdeling werden de beide stukken tot één geheel gemaakt. Voor wie het niet weet is de naad nauwelijks zichtbaar. Toen de gouverneur van Nieuw-Guinea zijn instemming had betuigd met het verlangen van de Papoea's naar een eigen vlag, hebben ze er daar haast achter gezet. Maar ze kunnen tevreden zijn, want in Vlieringen slaagde men erin de opdracht in recordtempo uit te voeren. In Papua Barat, zoals de Papoea's hun land noemen, zal dus nu de Nieuw-Guinese vlag wapperen, waarin de verbondenheid met Nederland tot uitdrukking komt in de kleuren rood, wit en blauw. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB, 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda.